Halo, selamat malam Creepers yang ada di dunia maupun di akhirat. Welcome to our very first video. Senang banget akhirnya kami berdua bisa membuat video ya, Wak ya. Akhirnya Yes. setelah sekian lama kita mencoba untuk merencanakan semua ini. Yes. Akhirnya terencanalah The Myth. Jadi sebelum kita masuk ke dalam videonya, kita mau jelasin dulu nih apa sih yang mau kita bahas berdua di dalam video ini. Itu ada di bawah ya, sesuai judul. Itu tuh ada Apa judulnya, Wak? judulnya itu adalah beberapa hal dalam mitologi yang ternyata tuh bener-bener ada di dunia. Penasaran kan semuanya? Pantengin terus ya, nonton sampai habis pokoknya. Jadi pertama ada Hobbit. Kalian kalau penggemar Lord of the Ring pasti pada tahu kan Hobbit itu apa? Karena salah satu karakternya dia itu adalah seorang Hobbit. Kamu tahu nggak Lord of the Ring? Tau lah, Hobbit itu manusia bertubuh mungil dengan telinga yang runcing kan? Iya. Tahu nggak siapa namanya si Hobbit itu? Fredo nggak sih? Yes, benar sekali, Fredo. Tapi kamu tahu nggak kalau Hobbit itu pernah ditemuin di Indonesia? Kalau itu baru denger. Emang iya? Kasih tahu nggak ya? Kasih tau dong. Jadi Wak, pada September 2003 itu tim arkeologi Pusat Penelitian Arkeologi Nasional bersama dengan Peter Brown dan juga Mike J. Marwood itu berhasil menemukan tengkorak manusia yang menyerupai dengan ciri-ciri Hobbit ini, yaitu berukuran sangat kecil alias mungil dari ukuran manusia normal. Jadi para creepers, tengkorak atau fosil yang ditemukan oleh Mike J dan Peter Brown ini bisa dibilang sangat kecil. Kalau misalnya diibaratkan sama manusia normal sekarang itu, ukuran tengkorak kepalanya itu kayak anak umur 5 tahun, dan itu tuh bener-bener kayak kecil. Yeah, Terus, so freaking small, like anak umur 5 yes, tahun gimana sih gedenya ya kan? kecil banget. Pasti kecil banget. Dan itu tuh ukuran dewasa ya, bukan ukuran anak-anak. Terus lokasi ditemukannya ini tuh ada di Gua Liangbua, tepatnya di Flores. Kemudian temuan ini dinamakan Homo floresiensis atau manusia Liangbua. Itu tuh sesuai dengan lokasi tempat penemuannya, Creepers. Oke Creeper, sebenarnya manusia Liangbua ini sudah memberikan data-data sebelum ditemukannya tengkorak tahun 2003 itu. Yaitu sebelumnya pada tahun 1962, Mr. Verhoeven telah lebih dulu menemukan kerangka fragmen tulang iga manusia di Liangbua yang berasosiasi dengan berbagai alat seperti gerabah dan serpih. Jadi ternyata bukan di tahun 2003 aja ya udah ditemukan fosil Hobbit ini. Tahun 1965 juga udah ditemukan. Iya, dan setelah 1965 itu, pada tahun 1970, Raden Panji Sujono dari Pusat Penelitian Arkeologi Nasional juga telah melanjutkan penelitian yang menunjukkan bahwa manusia Liangbua ini secara kronologis menunjukkan hunian dari zaman Paleolitik, Mesoolitik, dan juga Neolitik. Jadi sebenarnya data-data dari Homo floresiensis ini sebenarnya udah ada dari tahun 1965 dan juga 1970 sudah pernah ditemukan, dan kemudian 2003 lagi ditemukan oleh Mike J. Marwood dan juga Peter Brown bersama dengan Raden Panji Sujono dari tim arkeologi nasional itu. Jadi Creepers, bagi yang belum tahu, ciri-ciri dari Homo floresiensis ini atau Hobbit itu yang pertama, tengkorak kepalanya itu sangat kecil dan memanjang sesuai yang tadi kita jelasin di awal. Terus bagian dahinya ini tidak menonjol dan sempit, dengan volume otak sekitar 380 cc, tinggi badannya itu sekitar 100 cm, dan beratnya itu nggak lebih dari 30 kg. Berjalan tegak dan tidak memiliki dagu. Jadi setelah penemuan Homo floresiensis pada tahun 2003 itu, di tahun 2004 dia kena kontroversi. Udah kayak selebriti aja ya, kena kontroversi. Kontroversinya apa tuh? Jadi beberapa ilmuwan menganggap kalau Homo floresiensis ini merupakan keturunan dari spesies Homo erectus yang sudah hidup di Asia Tenggara sekitar 1 juta tahun yang lalu gitu. Oh, okay. Jadi mereka tuh menganggap kalau Homo floresiensis itu bukan spesies baru, melainkan spesies keturunan dari Homo erectus tersebut gitu. Jadi dianggapnya udah pernah ada
Dianggapnya udah pernah ada, cuman gara-gara mereka mungkin tinggal di Flores ya, Wak. Alamnya berbeda dengan alam di sebagian Asia Tenggara. Jadi mereka itu mengalami namanya seleksi alam dan juga berevolusi dengan berubah menjadi lebih kecil. Oh, bisa jadi ya. Iya, dan penemuan ini dikuatkan dengan adanya penemuan fosil gajah purba atau stegodon itu dengan ukuran yang sangat kecil, Wak. Jadi Oh, lebih ya? kecil daripada ukuran stegodon yang di daerah lain gitu. Oke. Nah, makanya si hipotesis ini dikuatkan dengan adanya itu penemuan si stegodon itu, Wak. Makanya orang-orang lebih percaya kalau Homo florensis ini sebenarnya adalah keturunan dari spesies Homo erectus gitu. Nah, Creepers, selanjutnya itu ada yang kedua, Dua Raka Kota Krishna. Jadi menurut mitologi atau kisah yang ada, itu tuh pernah ada sebuah kota bernama Dua Raka yang pernah menjadi kekuasaan dari Dewa Krishna. Nah, Creepers, jadi kalau ada yang belum tahu, Krishna atau Krishna itu adalah salah satu dewa yang dipuja oleh umat Hindu. Berwujud pria berkulit gelap atau biru tua, memakai dhoti kuning, dan mahkota yang dihiasi dengan bulu merak. Jadi legenda Hindu dalam kitab Purana dan Mahabharata menyatakan bahwa Krishna itu adalah putra ke-8 Basudewa dan Dewaki, bangsawan dari kerajaan Surasena, yakni kerajaan mitologis di India Utara. Jadi gitu, Wak. Tahu kan sekarang Krishna itu siapa? Yang penting ya jelas bukan Krishna teman kerja kita. Iya, benar sekali, itu beda jauh. Nah, Krishna ini merupakan reinkarnasi dari Dewa Wisnu ke-8 dari antara 10 reinkarnasi. Jadi Dewa Wisnu itu bereinkarnasi menjadi Krishna, turun ke bumi dan tinggal di kota bernama Dwaraka. Iya. Oh, jadi Krishna itu adalah reinkarnasi ke-8 dari Dewa Wisnu. Benar banget. Nah, gitu, dia Creepers. dia itu pernah menjadi raja dan tinggal di kota Dwaraka itu. Cuman kota Dwarakanya ini masih kayak jadi misteri, apakah kota Dwaraka itu beneran ada? Karena dia itu nggak ada nih di permukaan, di daratan tuh nggak ada, Wak. Terus dia di mana dong? Di langit gitu. Nah, menurut penelitian nih, si kota Dwarakanya itu tuh tenggelam, ada di bawah laut. Jadi ada salah satu unit arkeologi kelautan MAU bersama-sama dengan Institut Oceanografi Nasional dan Survei Arkeologi India di bawah bimbingan Dr. Rao, seorang arkeolog kelautan yang terkenal, membentuk sebuah tim yang terdiri dari para penyelam, fotografer, dan para arkeolog. Oh, jadi si Dr. Rao ini mengumpulkan geng-gengnya gitu, Yes. istilahnya, dari unit arkeologi kelautan, dari Institut Oceanografi, dari Survei Arkeologi India juga dikumpulin semua buat meneliti soal si Kota Dwarakanya ini. Baik. Oh, berarti dia tuh kayak mak ayamnya ya, Pak? Iya, Dia si mak Dr. ayam Rao-nya itu. Oke. Nah, teknik yang dipakai untuk meneliti ini ya waktu menyelam itu adalah merupakan survei geofisika dikombinasikan dengan penggunaan gema suara, penembus lumpur, sub-bottom profiler, dan detektor di bawah air, detektor logam di bawah air. Tim ini melakukan ekspedisi arkeologi laut sebanyak 12 kali antara tahun 1983 sampai 1992. Wah, cukup lama ya mereka. Lumayan lama, Wak. Nggak beku mereka menyelam-nyelam terus. Nah, Creepers, menurut penemuan, Dwaraka adalah sebuah kota yang makmur di zaman kuno yang hancur dan dibangun kembali beberapa kali. Ekskavasi besar yang dilakukan oleh Z.D. Ansari dan M.S. Mead menemukan candi-candi yang terkubur di dekat kota Dwaraka sekarang. Jadi kesimpulan dari ekskavasi itu menyimpulkan bahwa kota Dwaraka ini merupakan sebuah kota pelabuhan yang makmur dan bertahan sekitar 60-70 tahun pada abad ke-15 sebelum Masehi, sebelum tenggelam di bawah laut pada tahun 1443 sebelum Masehi. Gitu, Wak. Jadi sebenarnya kota Dwaraka ini tenggelam. Ya, jadi menurut penelitian atau menurut dari kisah dari agama Hindu itu, kota Dwaraka itu tenggelam dan makanya sampai sekarang masih dicari-cari nih puing-puingnya. Jadi kisahnya hampir mirip-mirip sama si Atlantis ya, yang Yes. sampai sekarang belum ketemu. Mirip-mirip banget. Dan banyak persepsi dan konspirasi Conspiration. gitu. Oke, Creepers, yang ketiga ada Kraken. Kraken atau Crackers.
Kok jadi crackers dimakan dong? Makanan dong. Emang kraken tuh apaan? Jadi kraken itu adalah makhluk dalam mitologi yang hidup di laut, itu yang sangat ngeri dan ganas. Jadi dia suka menghancurkan kapal-kapal orang gitu loh. Jadi kalau dia lihat ada kapal ini ditarik dan dibawa ke dalam laut, ke dasar. Oke, kapal-kapal kayak kapal-kapal orang yang berlabuh zaman dulu kan belum ada pesawat soalnya. Iya, whatever it is, pokoknya kapal apa aja yang lewat di atasnya dia ditariknya. Mungkin gara-gara nggak ada teman kali ya di bawah laut ya, gelap gitu kan. Dikiranya teman, dia tarik ke bawah, diajak main gitu. Oke, terus Gitu. bentuknya tuh kayak gimana sih kraken tuh nggak kebayang deh. Jadi kraken itu dikisahkan berbentuk seperti cumi-cumi ataupun gurita, tapi dalam bentuk yang sangat besar. Itu kalau kamu dapat kraken, kamu bisa memakan cumi-cumi untuk seluruh dunia. Langsung kolesterol dong, Ya. nanti jangan wah. Jangan ya berarti Iya, ya. jangan. Oke, jadi berdasarkan dari kisah rakyat Nordik, kraken ini menghantui laut Norwegia dan suka, seperti yang aku bilang tadi, suka menghancurkan kapal-kapal yang lewat. Jadi ditariknya ke dasar laut, dihancurkannya, dilempar-lemparkannya. Kurang ajar emang kraken ini, nggak ada otak dia berasa. Tempatnya tadi di mana? Norwegia. Norwegia. Ya? Oke. Nggak cuma di Norwegia juga sih, sampai di kontinen ya tetanggaan lah, pulau-pulau itu kan. Daerah Norwegia sama situ lah ya Norwegia. berarti. Nah, jadi seperti yang aku bilang tadi, si kraken ini suka mengganggu kapal-kapal yang melintas dengan cara menariknya dengan tentakel itu tadi, gulung-gulung kapal ditarik ke dasar. Dan kalau dia gagal, berputar-putarlah dia di dalam laut. Wah, biar jadilah pusaran air, masuklah kapal itu. Oh, jadi Gitu. pusaran air itu gara-gara Gara-gara dia kraken ini si si kraken itu ini berputar-putar. kurang ajar emang dia. Iya. Oke. Putar-putarnya menari-menari di bawah. Gitu. Jangan Wah. ini joget TikTok tiba-tiba ya. Kayaknya lagi juga TikTok ya kan, ada kapal juga TikTok lah. Biar masuk lah, ya. sini, masuk lah gitu. Oke, oke. Sebenarnya kisah kraken ini pertama kali dikenalkan oleh Raja Sverre dari Norwegia pada tahun 1180. 1180 loh creepers. Wow. Belum ada nih. Ini belum ada, kita masih iya. Oke, itu pertama kali dikenalkan oleh Raja Sivert. Legenda ini mengisahkan penampakan monster laut raksasa mirip dengan gurita atau cumi-cumi yang hidupnya di kedalaman laut super dalam. Emang kalau misalnya ngomongin tentang makhluk-makhluk dalam air yang dalam banget tuh nggak ada habisnya memang ya, Wak, ya. Iya kan, sebenarnya emang seperempat dari dunia, seperempat dari lautan dunia itu belum tereksplor banget. Yes, benar banget. Tuh, jadi ya nggak tahu apa yang ada di dalam, Bentuknya apa. kita nggak tahu. Jadi gara-gara si kisahnya Raja Sivert ini, orang-orang nelayan di sekitaran Norway itu jadi pada takut melaut, Wak. Oke. Jadi pada takut melaut karena ada si kraken ini, takut kapalnya dihancurin, nggak bisa lah dia melaut, jadi miskin dah dia kayak kita sekarang ini. Tapi padahal kalau misalnya mereka bisa nangkep si krakennya bisa makmur ya setahun. Semakmur kita makan cumi-cumi. Oh, iya. Setahun makmur. Enak banget. Kraken di mana kamu? Di dunia nyata nih, kalian percaya nggak kalau ternyata kraken itu beneran ada? Kamu percaya nggak? Kayak masih ragu-ragu sih. Ya, betul. Tapi melansir dari BBC, seorang naturalis Denmark bernama Japetus Strinstrup menyimpulkan bahwa kraken itu nyata, bukan cuman mitos-mitos orang-orang aja atau cuman kayak pandangan orang yang masih tabu aja ya. Ya, bukan tanpa alasan dong, karena pada tahun 1857 Strinstrup mengidentifikasi sebuah paruh cumi raksasa berdiameter 8 cm. Jadi bagian paruh ini terdampar di pantai Denmark beberapa tahun sebelumnya, ya sekitar 1856 something. Setelah mempublikasikan spesimen serupa, Strinstrup akhirnya mempublikasikan hasil temuannya dan menamai spesies tersebut sebagai Architeuthis dux, yang bisa diartikan sebagai cumi-cumi penguasa atau celestial squid. Wow. Jadi si Robson ini berhasil mengidentifikasi spesies cumi raksasa baru yang kemudian diberi nama Architeuthis clarkei. Agak susah ya namanya, Wak ya. Mentar banget Lebih susah dari namanya. namaku. Oke, Jadi baik. pusing aku bacanya. Iya. Oke, jadi si Architeuthis clarkei ini ditemukan dalam bentuk bangkai. Cumi-cumi raksasa yang baru ditemukan di Inggris, Wak, di Yorkshire. Oke, jadi bangkainya itu ditemuin Iya, bangkainya di ditemuin di Yorkshire. Yorkshire. Dalam bentuk bangkai gitu.
Sayang banget ya udah bangkai. Udah bangkai, coba kalau masih hidup bisa kita lahap buat Bener. takoyaki, kenyang Betul. pula kita. Ini sebenarnya nggak ada yang tahu pasti sih sebenarnya seberapa besar ukurannya mereka, namun para ilmuwan itu memperhitungkan jika cumi raksasa ini bisa tumbuh hingga 13 meter sampai Wow. 18 meter. Wow. Agak gemeter sih dengarnya, Wak. 18 meter cumi-cumi. Agak ngeri juga kalau ada lomba coba makan ini. Iya. Cumi raksasa ini agak susah ditemuin, Wak. Soalnya mereka itu tinggalnya di 400 meter sampai 1000 meter di bawah kedalaman laut. Wow. Itu sih untuk menyelamatkan diri mereka, soalnya mereka adalah takut sama paus sperma. Karena mereka adalah mangsa utama. Nama pausnya agak-agak ya. Iya, agak-agak put your hand on my shoulder. Oke, kita lanjut ke nomor berikutnya. Nah, creepers yang keempat ini adalah suku wanita Amazon. Ini adalah suku-suku wanita-wanita strong. Yes. Ya. Nah, suku wanita Amazon ini pernah menjadi dasar dari cerita film Wonder Woman. Tahu kan film Wonder Woman? Oh. Film yang besutan dari salah satu entertainment di luar, yaitu DC. Ini mengambil latar suku wanita Amazon. Nah, Wak, menurut mitologi Yunani kuno, ratu atau pimpinan dari suku wanita Amazon ini merupakan keturunan dari dewa perang, yaitu dewa Ares. Oke. Nah, menurut orang-orang Yunani, suku Amazon ini merupakan orang-orang yang berasal dari daerah utara dan timur Mediterania. Dan para arkeolog pun berhasil membuktikan keberadaan suku Amazon ini melalui penemuan makam dari wanita-wanita suku di daerah Rusia. Jadi suku Amazon ini pernah ketemu nih makam-makamnya, isinya semuanya wanita di daerah Rusia, Wak. Loh, kok bisa jadi di Rusia? Nah, bingung kan kenapa bisa di Rusia? Jadi ada penelitian mengatakan bahwa suku Amazon ini merupakan suku yang nomaden. Jadi dia tuh berpindah-pindah, terus bergerak, dan hidupnya itu ada di daerah antara Eurasia yang meliputi Eropa dan Asia. Ada penelitian yang mengatakan bahwa ibu kota dari suku Amazon ini bernama Themyscira, terletak pada tepian sungai Thermodon yang dekat dengan pesisir Laut Hitam. Makanya dia bukti-bukti peninggalannya itu banyak ditemukan di beberapa daerah yang berbeda-beda karena mereka itu berpindah-pindah terus. Setelah beberapa tahun dianggap cuma sebagai mitos, pada abad ke-19 akhirnya peneliti berhasil menemukan bukti nih, Wak. Penelitinya itu gabungan dari antara Amerika dan Rusia, itu menemukan bukti berupa pemakaman yang seluruh isinya itu adalah wanita. Seorang wanita, semuanya Yes, adalah wanita. semuanya wanita. Di sana mereka menemukan 150 makam dari orang-orang Sauromatia dan Sarmatia. Nah, hebatnya lagi, para wanita tersebut dimakamkan layaknya para petarung nih. Jadi mereka tuh di dalam makamnya itu berisi senjata, terus kayak semua barang-barang untuk perang itu semua dimasukin ke dalam makam. Nah, tak hanya itu aja, tapi hasil analisis dari bioarkeologi yang dilakukan berhasil menunjukkan bahwa mereka itu dari mayat-mayat wanitanya itu terdapat beberapa luka perang seperti panahan hingga pedang. Nah, selanjutnya ada penelitian yang ditemukan baru-baru ini pada Januari 2020 dari para arkeolog, itu menemukan kembali bukti makam berupa makam 3 generasi nih dari suku Amazon di daerah Rusia. Terus bagaimana suku Amazon itu bisa berkembang biak kalau semua isinya perempuan? Nah, ini nih yang paling unik. Gimana caranya mereka bisa melanjutkan keturunan, karena mereka semua kan perempuan tuh. Jadi suku Amazon ini melakukan hubungan intim dengan laki-laki suku tetangga. Jadi mereka ngambil laki-laki dari suku tetangga supaya akhirnya mereka bisa melanjutkan keturunan. Nah, kalau misalnya anaknya nanti perempuan, akan mereka tetap keep, mereka ajarkan bertarung dan segala macamnya. Cuman kalau anaknya laki-laki akan dikembalikan lagi ke ayahnya. Nah, untuk anak-anak yang berhasil dilahirkan perempuan, itu mereka akan didik dari kecil itu lumayan keras didikannya. Jadi mereka akan diajarin cara untuk bertahan hidup seperti memanah, bertarung, habis itu menunggang kuda, semua hal-hal yang dilakukan oleh petarung laki-laki dari kecil, Wak. Next. Oke, Creepers, yang terakhir ada Scylla dan juga Charybdis. Scylla sendiri digambarkan sebagai monster laut yang dimana di pinggangnya terdapat beberapa kepala anjing buah.
Terus untuk Charybdis tuh apaan sih, Wak? Dan untuk Charybdis sendiri sebenarnya itu adalah pusaran air raksasa. Scylla dan Charybdis ini hidup bertetanggaan, Wak, mereka. Di antara Scylla dan Charybdis ini cuma ada celah kecil banget dan sempit, nggak bakal bisa ngelewatin pelaut-pelaut itu ke situ. Jadi pilihannya apa kamu dihancurkan oleh Scylla atau ditenggelamin sama si Charybdis ini gitu. Berarti kalau Wak. misalnya pelaut ketemu sama si Scylla dan Charybdis ini udah lah ya? Udah lah ya, pilih salah satu aja sama pilihannya. Iya, sama-sama koit ya. Menurut Hyginus sendiri, Scylla terlahir sebagai monster dan merupakan anak dari Typhon, tetapi Scylla juga disebutkan sebagai anak dari Phorkys dan Hecate. Sedangkan menurut Ovidius, Scylla awalnya adalah seorang perempuan cantik. Jadi suatu hari ada seorang dukun bernama Kirke yang cemburu karena laki yang dicintainya lebih mencintai Scylla ketimbang dia. Si Kirke ini cemburu. Jadi si Kirke ini cemburu sama si Scylla karena si laki-laki yang disukai sama si Kirke ini lebih mencintai si Scylla. Jadi dia main dukun Main ya? dukun. Enggak, dia dukun, Wah. Oh, dia dukun. Oke, Didukunin baiklah. orang. Jadi Kirke lalu menuangkan ramuan di atas tubuh Scylla. Ketika Scylla sedang mandi, akhirnya dari tubuh Scylla itu muncul kepala-kepala monster gitu. Lama-kelamaan Scylla benar-benar berubah menjadi monster secara keseluruhan dengan ada anjing-anjing di pinggangnya. Pernah ada sebuah kisah ketika Odysseus harus melewati tempat di antara Scylla dan Charybdis itu. Odysseus selalu memilih rute Scylla karena menurutnya lebih baik kehilangan beberapa awak daripada kapalnya hancur. Odysseus akhirnya berhasil lolos dan kehilangan 6 anak buahnya yang dimakan oleh Scylla. 1 bulan setelah kejadian itu, Odysseus ini kembali ke tempat di mana Scylla dan Charybdis itu berada. Dan kali ini kapalnya itu dihancurkan oleh Charybdis. Hanya dirinya berhasil selamat, seluruh awak kapalnya udah. Tapi di dunia nyata sendiri ada namanya Strait Messina atau Teluk Messina yang berada di antara Sisilia dan juga daratan utama Italia. Dipercaya adalah tempat si Scylla dan juga Charybdis ini. Kenapa begitu? Karena Charybdis sebenarnya kan adalah emang pusaran air ya. Emang pusaran air, hanya saja tanpa ada si monster-monster itu. Dan harusnya jauh lebih lemah daripada arus yang dibuat sama si Charybdis itu sendiri. Dan di sisi lain dari teluk itu ada tebing berbatu yang menginspirasikan kepala Scylla. Jadi si bebatuan-bebatuan atau tebing-tebing itu kayak kalau dari jauh itu kayak kepalanya si Scylla itu. Oh, jadi makanya di Strait of Messina atau Teluk Messina ini disebut tempatnya si Scylla dan Charybdis karena hal itu ya. Ya, jadi di sana ada kayak bebatuan yang kayak si Scylla. Si Scylla dan juga ada pusaran air. Charybdis, gitulah, Wah. Nah, jadi Creepers, penjelasan tadi merupakan beberapa hal mitologi yang ternyata memang benar-benar ada. Benar-benar adanya itu karena udah ada penelitian dan research juga dari beberapa arkeolog dan beberapa peneliti yang ahli di bidangnya. Jadi menurut Creepers yang mana nih yang paling seru? Atau mungkin pernah dengar sesekali, karena ada beberapa juga yang didasari dari film kan. Iya. Atau mungkin ada penjelasan dari kita berdua yang kurang jelas dan Pak Creepers di rumah tahu, mungkin bisa komen di bawah. Yes, komen di bawah. Jadi tunggu video kita selanjutnya. Kalau misalnya ada ide-ide juga bisa lihat komen di bawah supaya kita research dan kita akan jelasin ke Creepers. Dan jangan lupa follow Instagram kita. Yes, di bawah. Jangan lupa subscribe, like, and share ke teman-teman kalian semua. Bye. See you in the next video. Bye bye. Nah, oke, 1, 2, 3. Cumi-cumi yang berhasil ditemukan oleh Robson ini gitu. 1, 2, 3. Take. 1, 2, 3. Nah, teknik yang dipakai untuk Lihat tinggi coba. Nah, Creepers Petus transtrap. Sorry, taruh. Nah, aku biar kelihatan aku gede. Nah, oke. Adalah putra ke-8. Creepers di sini dan Wawakku yang sebelah ini tahu nggak Krishna tuh siapa? Emang siapa Krishna? Bukan teman kerja kita kan? Udah selesai.